untuk mengenali ruang imaji kami. Selamat malam, menjelang dini hari, kawan dunia muram. Kita berjumpa kembali dalam edisi ke-6 dengan judul Jangjawokan Asihan Aing. Apa maksud dari kalimat itu? Jangjawokan adalah mantra Sunda, asihan adalah pengasihan, aing adalah aku atau saya. Jadi terjemahan bebasnya adalah mantra pengasihanku. Apa nanti yang akan dibacakan bisa kita dengar. Gilang akan mencoba untuk menyerap, menangkap energi yang berkaitan dengan kata-kata yang terkandung selama pembacaan. Kemudian malam ini juga kita akan merasakan suasana yang berbeda tentunya, dan akan juga berlangsung tanya jawab bersama kawan dunia muram yang ada di sini. Dan sebelumnya, Gilang, kita beri salam kepada kawan dunia muram di dunia nyata maupun di dunia tidak nyata. Tuh. Kita akan bincang dulu atau akan langsung kepada proses sketsa? Langsung. Oke. Saya akan membacakan jangjawokan atau mantra yang diambil dari buku Jangjawokan Sastra Sunda terbitan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat tahun 2012. Di dalamnya terdapat banyak jenis jangjawokan atau mantra itu, tetapi kami memilih hanya salah satu jenis dan beberapa rapalan saja, beberapa mantra saja, tidak seluruhnya karena sangat banyak jika harus dibacakan semua. Waktunya tidak cukup dan kami memilihnya pun secara acak. Gitu. Baiklah. Gilang sudah siap di posisinya? Baik, into let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Runcang-rincang karungan siaker lempang, sajongjongan saporodan, temek pucus asa tujuh, asa murag langsung angena, top nyatu kejo asa catang bobo, cai asa tuak bari, dug ngedeng anggel asa ngaganjel, los kacai ngadon cerik, los kadarat ngadon midangdam, bale keeng asa ludeng, bale rehe asa nineng, la ilaha illallah, ashadu anna muhammadar rasulullah. Runcang aing, runcang kandang, dikundang eker lumampang, dirumrum
eker dikandung jung nangtung sabanyu tanjung gek diu kana manahna pangmanahkeun atina mangka keleng kana keneung matak edan kana dampal keur jauh kairut keur deukeut kapuret rat puret atina beunang ku aing. Malaikat Jibril pangbengketkeun pariantang pariantung sia datang aing ngalantung roh sia aya di aing roh aing aya di sia 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 roh aing aya di sia.
semuanya berbibir merah. Itu karena baru datang paket skincare. Lipstiknya baru atau gimana? Iya. Iya. Lipstiknya baru rupanya. Ini paket skincare-nya baru datang, jadi merah merona itu seluruh bibir. Itu perempuan laki-laki? Perempuan ya. Kalau dari raut wajahnya kebanyakan perempuan gitu. Kebanyakan terpejam ya, terpejam seperti terkena pengasihan ya, ada. Tetapi ini belum selesai karena di gambar kepala yang kuning itu ada satu yang berbibir merah tetapi seperti terbuka lebar, merah semua, kemudian matanya putih semua. Itu ini yang paling besar, yang lebih menarik perhatian Gilang itu, yang seperti merasa bahagia karena dibacakan pengasihan. Saya nggak tahu apa. Dan ini wajah perempuan. Perempuan sehabis menerima paket skincare lipstick. Masuk Pak Haji. Ya kawan dunia muram, sambil Gilang melanjutkan guratannya, kita bisa bincang-bincang apapun itu, dan kita bisa mendiskusikannya. Barangkali saya tidak cukup detail memberikan gambaran mengenai apa yang saudara-saudara tanyakan, kawan dunia muram tanyakan. Mohon ditambahkan, mohon dilengkapi. Gilang belum bisa ditanya ya, belum bisa ditanya, masih hibernasi. Hibernasi karena begitu merah gambaran yang dibacakan tadi, merah banget gitu. Begitu merah. Dan nanti kalau sudah jadi, niatnya dibikin lucu, itu bisa jadi malah jadi serem juga gitu. mau dibikin cantik malah jadinya serem gitu. Ya terserah Gilang gitu kan. Itu jelas ada tokoh utama di sini, di antara sekian wajah, sekian bibir merah merona gitu kan. Ada yang bahagia. Meskipun Gilang harus berkeringat cukup banyak. Silakan, barangkali ada kawan yang mau membincangkan sesuatu dari regu depan. Silakan, boleh. Dari depan apa boleh dari mana aja? Depan, belakang, samping, kiri, asal jangan dari luar saja karena tidak terlihat rupanya. Ya ini KDM kan kolaborasi ya antara lukisan dan sastra. Iya. Pada malam hari ini mengangkat tema Jangjawokan. Apa kaitan Jangjawokan dengan sastra? Kaitan Jangjawokan dengan sastra. Ya. Ya, apakah kaitan Jangjawokan dengan sastra? Jangjawokan itu mantra, akarnya dari sastra lisan Sunda. Udah jelas ya? Jangjawokan sebagai produk, sebagai hasil dari hasanah sastra lisan Sunda yang berbentuk puisi mantra.
Di Jangjawokan itu puisi mantra. Asalnya dari mana? Dari sastra lisan Sunda. Saya pikir cukup jelas ya. Artinya Jangjawokan itu bukan tanpa asal usul, bukan tanpa riwayat, bukan tanpa akar. Akarnya dari sastra lisan Sunda yang itu bukan kerap ya, pernah menjadi tradisi, menjadi adat pada setiap perilaku manusia Sunda. Jadi banyak aktivitas manusia Sunda yang sangat dekat dengan Jangjawokan. Itu. Ada lagi? Kenapa milih Jangjawokan asihan? Padahal banyak jenisnya. Kenapa memilih Jangjawokan asihan? Padahal Jangjawokan itu banyak jenisnya. Malam ini. Ya. Pertama, asihan atau pengasihan itu merupakan jenis, katakanlah mantra ya, jenis mantra atau jenis tema yang paling mudah dikenali oleh masyarakat, paling cepat koneksinya lah, gitu kan. Kalau misalnya kita searching di Google, di YouTube, itu justru sudah ada keywordnya gitu, misalnya pengasihan Semar Mesem, Jaran Guyang, apa itu macam-macam gitu kan. Itu keywordnya malah sudah tertulis di Google pencarian gitu kan, pencarian Google itu. Satu itu yang paling relate dengan kecenderungan masyarakat. Artinya orang dengan mudah mengenali ketimbang misalnya Jangjawokan kewibawaan, misalnya Jangjawokan macan putih. Ya. Bisa saja macan putih ada gitu kan. Tapi bukan macan putih, maaf. Itu berkaitan dengan sima. Sima itu wibawa. Wibawa itu identik dengan harimau. Gitu. Karena kita berkawan dengan dunia muram, itu kan kalau itu dibacakan seperti mengundang mereka. Ada kemungkinan untuk datang. Ini yang kemudian berisiko sebenarnya. Kalau misalnya kita membacakan pengasihan, yang datang siapa? Perempuan atau laki-laki? Tapi jelas mereka tidak bermaksud jahat misalnya ya. Tidak punya niatan jahat. Karena apa? Mereka supaya asih kepada kita. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan risiko yang harus kita hadapi gitu kan. Kalau misalnya membacakan Jangjawokan Sima aing Sima mau, nanti macan kumpul semua kan repot. Ya boleh percaya boleh tidak gitu kan. Karena ini di zaman dahulu menjadi kepercayaan, menjadi keyakinan masyarakat Sunda. Dan jika ini tidak terbukti, kenapa masih bisa ditelusuri jejaknya? Artinya bahasa-bahasa semacam ini, karya sastra ini, adat istiadat ini pernah terjadi di masa lalu, dan jika tidak menunjukkan bukti-bukti tertentu, tidak mungkin dipercaya, kemudian tidak mungkin ada tulisan-tulisannya. Itu sebenarnya yang paling mendekati kecenderungan, lebih mudah untuk diakses, lebih mudah untuk dipahami. Itu saja. Barangkali ada yang lain. Nah, ya. Ada pertanyaan dari buku belakang. Regu belakang silakan. Jadi saya mau bertanya tentang Jangjawokan ini. Jangjawokan ada kan mantra pengasihan ya. Kenapa
eh, yang saya tahu itu Jang Jawokan gaungnya tidak sebesar seperti mantra yang kita kenal Jaran Goyang gitu loh. Yang pertama itu kenapa Jang Jawokan gaungnya sendiri tidak besar di masyarakat Jawa Barat terutama ya. Nah terus sama perihal lukisannya, saya mau bertanya tentang sosok yang menjadi center itu seperti apa? Apakah memang Sosok ada apakah? sosok apakah atau berupa energi? Nah itu yang menjadi senternya. Sedangkan di belakang sosok itu yang saya rasakan seperti ada luapan sebuah energi gitu. Energi yang Jadi di belakang sosok itu seperti ada energi yang meluap. Apakah itu karena sentuhan warna merah atau kan memang si pelukis sendiri ini merasakan energi tertentu gitu. Itu saja, makasih. Ya merah itu terbentuk, bukan disengaja. Ya, pertanyaan pertama, kenapa gaung Jang Jawokan tidak lebih populer ya ketimbang Jaran Goyang atau mungkin juga Semar Mesem ya? Ya, sebab sederhananya karena Jang Jawokan itu kan berangkat dari sastra lisan, dari masyarakat, dari kebiasaan masyarakat, dari tradisi, dari kebudayaan, dari adat istiadat. Dan yang perlu dipahami lagi bahwa Jang Jawokan itu sendiri tidak hanya pengasihan, tetapi hampir seluruh aktivitas manusia Sunda itu berkaitan, berdekatan, bahkan secara langsung dengan Jang Jawokan. Misalnya mau pergi ke sawah, ada Jang Jawokannya. Ketika pertama kali mencangkul, ada Jang Jawokannya. Ketika menanam padi, ada Jang Jawokannya. Panen juga sama. Termasuk Jang Jawokan ketika bercermin, ketika mandi, ketika buang air misalnya. Segala hal, termasuk pengobatan, kemudian tolak bala gitu kan. Semua. Jadi seluruh aktivitas manusia Sunda itu berkaitan erat dengan Jang Jawokan. Jadi kalau boleh dikatakan hampir semuanya merata gitulah, menjadi perilaku. Sementara yang namanya Jaran Goyang itu pengecualian. Kalau misalnya di Cirebon kita mengenal ada kemat Jaran Goyang, selain Jaran Goyang apalagi yang menjadi semacam tradisi, semacam adat istiadat masyarakat Cirebon gitu. Maka kemudian terlihat menonjol karena satu-satunya. Coba kalau misalnya setiap aktivitas manusia Cirebon berkaitan dengan mantra-mantra, saya pikir Jaran Goyang juga akan sama levelnya dengan mantra-mantra yang lain. Ini hanya karena persoalan Jaran Goyang kalau boleh dikatakan populer di Cirebon, ya hanya satu-satunya itu saja. Atau misalnya kalaupun dengan Semar Mesem ya berarti cuma 2. Itulah. Nah, kalau di Sunda sendiri ini yang tidak tadi saya membacakan 3 bagian yang berbeda tapi dibacakannya secara beruntun ya. Ini sama, ini penggunaannya agak berbeda juga sebenarnya. Kalau dalam praktiknya 3 bagian ini motifnya tujuan akhirnya berbeda. Karena misalnya bait yang terakhir itu kan sampai harus dibacakan 99 kali gitu kan. Yang lain tidak. Nah, ini. Nah, dan saya pikir begini. Kan ini hanya salah satu contoh tema pengasihan. Dan kalau kita lihat di bukunya itu justru ada sekitar 40 sampai 50 halaman yang berisi tema atau doa mantra pengasihan, yang Jawokan pengasihan. Sangat banyak. Jadi kalau mau ditonjolkan salah satu agak sulit gitu. Maka kemudian akhirnya dibanding Jaran Goyang dan atau Semar Mesem tidak terlihat lebih menonjol.
Tetapi karena ini menjadi perilaku masyarakat Sunda, setiap pengasihan, setiap mantra yang terkandung misalnya, yang tertulis terutama di dalam buku itu, saya yakin memiliki kekuatan yang hampir sama. Gitu loh. Kan lebih populer bukan berarti lebih ampuh, tapi kan cuma satu-satunya itu. Gitu loh. Kalau mau dihitung ininya gitu kan. Nah kemudian ini udah oke ya. Nah, kemudian ini soal gambar, mangga Bapak Gilang. Wah, itu gambarnya. Kenapa itu dominan merah? Di awal wajah yang dominan ini cantik, lama-lama serem gitu lah karena tidak punya hitam-hitam di matanya itu. Matanya putih semua dan berkeringat gembrobyos gitu. Jadi bukan karena dimerah-merahin, merah itu muncul dengan sendirinya. Kenapa sih pertanyaannya? Kenapa merah? Apa ini? Kenapa ini wajahnya sumringah, kemudian ada energi yang menyelubungi di belakangnya atau di atasnya itu. Ini apakah dan ini juga bagaimana? Oh, Entah sih. Nangkepnya gitu mungkin. Dari pembacaan tadi itunya ya. Saya dari sastra Sundanya. ini apa saja ini? Tapi ada ular juga kayaknya. Ular apa ulat? Ulat ya? Mana kura-kura? Ini kura-kura ninja. Ini ini I don't know. Ya silakan ditafsirkan saja. Iya. Silakan ditafsirkan. Tetapi iya kalau ini kemudian menjadi sentrum ya, kemudian di belakangnya macam-macam, itu kan sebenarnya bisa efek, bisa serapan dari energi yang dibacakan tadi gitu ya. Dan sebenarnya ini bukan persoalan bahasa ya, gitu loh. Dengan menggunakan bahasa apapun, ketika energi yang terserap bisa didapat, gitu, bisa dibentuk, ya jadilah, gitulah. Andaikan Gilang bukan orang Sunda sekalipun, ya akan bisa menangkap apapun itu, gitulah. Tapi untuk menjelaskan kembali agak repot. Menjelaskan kembali di terka aja itu misalnya. Madam, betul madam. Dan Belanda. Kembalikan kembali pada audiensi. Belanda karena hidungnya panjang. Belanda atau sejenis yang di Harry Potter. Yang di Harry Potter adakah yang mirip dengan ini? Lady Grissom, oke? Lady Grissom. Lady Grissom di Harry Potter apa di? Oh iya Lady Grissom ya. Atau di Becoming Jane. Ya ada di Harry Potter. Di Harry Potter sebagai apa? Lupa saya tokohnya. Coba ini menurut kawan-kawan apa ini? Ular ya. Ular giginya gede-gede. Ular ada nggak apa-apa. Ular ada giginya. Ini mata satu. Saya nggak kelihatan dari samping soalnya. Ini ulat. Kura-kura dari mananya? Hijau. Ini apa? Ikan. Bukan burung. Kok jadi Selamat menerka-nerka. Ikan. I don't know. Iya. Hadir.
Hah? Iya, silakan diterka. Sambil menerka-nerka masih ada yang mau bertanya sesuatu? Ada. Mangga Pak Iwan, Ragu pinggir. kawan Iwan, Argo pinggir. ragu pinggir. Yang Jawa kan asalnya dari tradisi ya. Tapi di Jang Jawakan ini ada kalimat bismillah dan syahadat. Itu gimana? Yang Jawakan itu kan tradisi, adat. Tapi kenapa ada bismillah, ada syahadat juga ya, tahlil. Ada tahlil, ada syahadat. Ada bismillah, la ilaha illallah kan tahlil, asyhadu anna muhammadar rasulullah itu syahadat. Sebenarnya tidak persis seperti syahadat yang sesungguhnya. Gitu. Penjelasan sederhananya begini. Kalaulah ini disebut sebagai bagian dari warisan tradisi agama sebelumnya, misalnya mungkin Hindu ya, atau kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme, kemudian datang peradaban Islam, datang konsep Islam yang mempengaruhi tata cara atau adat istiadat masyarakat Sunda, maka saya menduga bahwa ini merupakan upaya penguatan semacam proses pembauran, pencampuran, proses akulturasi antara budaya Sunda dengan budaya Islam. Itu. Karena di beberapa mantra Sunda lain, misalnya ada pun sapun, ampun paralun, kan lu Gusti kanu ngageugeun, nah ahung misalkan, seperti itu ada. Jadi ada beberapa yang melakukan akulturasi, ada yang ya dibiarkan apa adanya, ini kan kebetulan saja. Sama dengan misalnya yang bagian terakhir ini juga ada malaikat Jibril pangbengketkeun, tuh kan? Ada malaikat Jibril di situ. Jadi pengaruh kebudayaan Islam juga masuk. Tuh. Jadi tidak kebetulan saja untuk mantra yang ini ada percampuran dengan hasanah kebudayaan Islam. Ya ini persoalan kesejarahannya demikian. Ternyata di samping ada yang murni, ada yang tercampur, ada yang di mix lah istilahnya seperti itu. Entah untuk menambah keyakinan, entah untuk menguatkan, entah untuk agar metode semacam ini bisa diterima oleh kalangan agama lain. Gitu. Ada bismillahnya, atau misalnya ada tahlilnya, ada syahadatnya gitu. Meskipun jika dicermati secara kebahasaan ada kekurangan karena tidak lengkap, tidak sebagaimana aslinya. Nah ini juga sebenarnya berlangsung pada beberapa pengalaman, misalnya kita menemui paranormal atau apa gitu kan kadang ada juga yang mengutip dari kitab suci misalnya, tetapi bagian terakhirnya dibaca 3 kali, dibaca 8 kali, ada yang seperti itu gitu kan. Nah ini juga sebenarnya bagian dari akulturasi gitu kan, karena di dalam Islam mungkin tidak dikenal gitu lah, cara pengulangan lebih dari sekali untuk apa gitu kan. Tapi kita tidak akan membahas lebih jauh tentang itu. Yang penting dasarnya adalah adanya upaya akulturasi, dan kita tidak bisa menolak itu. Misalnya di dalam tradisi kebahasaan kita juga ada campurannya. Misalnya kita menggunakan bahasa Cirebon, sesekali percampuran dengan bahasa Sundanya muncul.
Atau orang Sunda yang lama di Cirebon tercampur bahasa Sunda dengan Cirebonnya. Seperti itulah. Sederhana demikian. Gimana? Kilang masih kuat? Udah. Ah, ya udah. Udah. Oke. Udah jadi ya. Lelah sekali. Baik. Saya pikir untuk malam ini kita cukupkan ya. Kawan dunia muram dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun di dunia tidak nyata. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan takut untuk mengenali ruang imaji kami. Kita akan bertemu kembali. Jangan takut untuk mengenali